الدين والدنيا والآخرة أهل هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Syurutul irthi, syurutul irthi, syarat daripada al-irth, warisan. Salasatun, ada 3. Yang pertama, al-awwalu tahaqququ hayatil warithi ba'da mautil muwarrithi. Sudah benar dinyatakan hidupnya ahli waris setelah kematian orang yang mewariskannya. Bil musyahadati, dengan musyahadah, langsung ada penyaksian. Awil bayyinati, ada saksi-saksi. Au bi ilhaqihi bil ahyai, atau dengan dihubungkan dengan orang-orang yang hidup, takdiran, secara takdiran. Contohnya kahamlin infasala hayyan hayatan mustaqirratan, seperti kehamilan yang sudah memisahkan kehidupannya yang hayatan mustaqirrah, hidup sebentar doang di alam dunia. Yazharu minhu wujuduhu inda mauti, yang nampak daripadanya adanya ketika ada kematian. Jadi sekalipun demikian, jadi ini ahli waris pernah hidup sebentar doang, ada bagiannya tuh. Ini pas lahir ke alam dunia, bayi sebentar doang di hidupnya, kemudian meninggal, itu masih ada bagian itu. Disebut dengan tahaqququ hayatil warith ba'da mautil muwarrith. Jadi boleh bil musyahadah, dengan adanya kesaksian, disaksiin orang, boleh bayyinah, ada saksi-saksi, atau dengan dihubungkan dengan orang-orang yang hidup. Yang kedua, tahaqququ mautil muwarrithi, sudah benar, sudah nyata, benar kematian dari orang yang mewariskan. Jadi yang dapat warisan ahli waris hidup, tahaqquq. Kemudian yang mewariskan sudah mati, dinyatakan sudah meninggal.
Dengan apa? Bil musyahadati, dengan musyahadah, kesaksian, awil bayinati, atau saksi-saksi, au bi ilhaqihi bil mauta hukman au takdiran, atau dengan dihubungkannya dengan orang-orang yang mati secara hukum dan secara takdiran, takdiri. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bi jihatil irdi, adanya ilmu dengan arah daripada warisan. Maksudnya apa tuh? Dengan arah daripada warisan. Ai sababin min asbabil irthil mutaqaddimati, satu sebab daripada sebab-sebab al-irth yang telah lewat keterangannya. Jadi harus ada ilmunya dulu tuh, harus ilmu. Jadi pertama tadi ahli warisnya hidup. Kemudian yang kedua, orang yang mewariskannya sudah meninggal. Yang ketiga, harus ada ilmu. Nggak boleh sembarangan ngurus warisan. Itu merupakan syurutul irthi. Kemudian mawani'ul irthi, hal-hal yang mencegah seseorang mendapatkan warisan. Sittatun, ada 6. Thalathatun muttafaqun 'alaiha, 3 yang disepakati oleh para ulama. Wa thalathatun mukhtalafun fiha, 3 yang diikhtilafkan oleh para ulama. Jadi 3 yang disepakati, kemudian 3 yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama, al-qatlu, membunuh. Fayumna'u, maka dicegah, bihi, dengan sebab pembunuhan, kullu man lahu dakhlun fil qatli, setiap orang yang baginya masuk pada pembunuhan, walau biwajhin, sekalipun dengan satu jalan. Bagaimana contohnya? Walau bihaqqin, sekalipun dengan hak. Contohnya siapa? Muqtasid, tuh ada di taklik tuh, ada di footnote tuh. Muqtasid wa imamin wa jalladin bi amrihima au ahadihima wa syahidin, orang yang melakukan kisos, kan dengan hak tuh. Ada orang terbunuh kemudian dikisos, hakim memutuskan dibunuh lagi. Nih pelaku dari eksekutor yang membunuh ini orang, kalau memang kebetulan dia merupakan al-muwarithnya, itu dia nggak dapat warisan tuh, sekalipun dihakim, sekalipun membunuh dengan kebenaran. Atau seorang imam, seorang presiden misalnya, pemerintah Islam, kemudian dihukumkan, ini orang harus dihukumkan dengan hukum misalnya dipancung lehernya. Kemudian kebetulan dia merupakan orang yang mewariskan hartanya. Nah ini di ahli waris nggak dapat tuh, sekalipun membunuh dengan apa? Dengan kebenaran. Atau di eksekutornya, di algojonya tuh, dia nyambuk sampai mati ini orang. Nah sama demikian, sekalipun dengan hak, dengan kebenaran membunuhnya, maka apabila dia sebagai ahli waris, maka tidak mendapatkan warisan. Yang dieksekusi al-muwarith, orang yang mewariskan hartanya. Eksekutornya al-warith, ahli warisnya. Kemudian ada perintah misalnya, dia sebagai eksekutornya harus dipancung, dia mancungnya tuh, mancung penggal kepalanya sampai mati muwarithnya, maka dia sebagai ahli waris tidak mendapatkan warisan. Tuh maksudnya tuh, walau kana bihaqqin, tuh demikian tuh. Jadi agak iya. Pokoknya pembunuhan, mau dia itu sengaja, mau dia bukan dengan hak atau dengan hak, tetap urusannya, kalau urusan warisan, dia tidak mendapatkan warisan sama sekali. Kenapa demikian? Kok sekalipun dengan hak dia nggak dapat, sekalipun dengan kebenaran tuh dia nggak dapat sama sekali warisannya? Li'anna fihi tuhmatal istijali, karena di sana ada satu tuhmah, ada keraguan istijal, mempercepat kematian seseorang. Kan ada kaidahnya bagaimana? Manis ta'jalatu, di footnote, di taklik di bawah nomor 5, wal qaidatu taqulu manis ta'jala syai'a qabla awanihi urqiba bihirmanihi. Itu kaidah tuh, orang yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka akan disiksa bihirmanihi, dengan tidak mendapatkannya. Itu kaidah tuh, seolah-olah nih si pembunuh ini, eksekutor ini mempercepat biar didapat warisan, itu demikian, sekalipun dengan hak, dengan kebenaran. Itu kaidah demikian. Kaidahnya tadi manis ta'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi, orang yang percepat menyegerakan sesuatu sebelum daripada waktunya maka akan disiksa dengan apa?
bihirmanih, dengan tidak mendapatkannya. Jadi membunuh mau dengan kebenaran atau tidak dengan kebenaran, maka dihukumkan orang yang melakukannya dihukumkan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Wa huwa mani'un min janibil qatili, dia merupakan pencegah tidak mendapatkan warisan dari sisi al-qatil, orang yang membunuhnya. Kemudian yang kedua ar-riqu, perbudakan. Nah, kemarin ya ada al-qin. Kalau al-qin budak murni, ada budak mukatab. Jadi pada masalah ar-riqu ini ada istilah al-qin. Kalau al-qin itu adalah al-abdul khalis, budak yang murni. Ada al-mukatab, budak yang tuannya bilang kalau engkau bisa membayar sekian dirham, dinar atau rupiah, maka engkau bebas, mukatab. Ada lagi budak mudabbar. Mudabbar bilang tuannya kalau aku mati maka engkau bebas dari perbudakan, mudabbar. Ada lagi ummul walad, tuannya mensetubuhi perempuan yang merupakan budaknya lahir anak, maka dia disebut dengan ummul walad. Empat macam budak ini semuanya tidak mendapatkan warisan. Pertama al-qin, yang kedua mukatab, yang ketiga adalah mudabbar, yang keempat adalah ummul walad. Ar-riqu bijami anwa'ihi, ar-riq perbudakan dengan semua macam-macamnya. Yang tadi ya, ada al-qin, kemudian ada al-mukatab, kemudian ada al-mudabbar, kemudian yang keempat adalah ummul walad. Wa huwa ajzun hukmiyun, ar-riq adalah ajzun hukmiyun, kelemahan dalam hukum agama. Yaqumu bil insani bisababil kufri, yang ada pada manusia dengan sebab kekufuran. Wa huwa mani'un minal janibaini, ini mencegah warisan dari dua pihak. Demikian, pokoknya ar-riq nggak dapat warisan sama sekali. Dia mencegah seseorang mendapatkan warisan. Al-qin yang pertama, yang kedua al-mukatab, yang ketiga al-mudabbar, yang keempat adalah ummul walad. Yang ketiga ikhtilafud dini, beda agama. Wa huwa mani'un minal janibaini, ini juga beda agama, mencegah mendapatkan warisan dari dua pihak sama. Wal asahhu inda syafi'iyyati, pendapat yang paling sahih menurut ulama-ulama dalam madhab al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, annal kufra kullahu millatun wahidatun, bahwasanya kekufuran adalah satu agama. Nah, talik tuh, ada footnote di bawah tuh. Nomor satu, hadisnya hadis dari Imam Al-Bukhari, dua Imam Muslim yang punya hadisnya, la yaghithul muslimul kafira walal kafirul muslimatu. Ini dalilnya tuh, dalil hadisnya sahih muttafaq alaih, la yaghithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak dapat mewariskan kepada orang kafir pun sebaliknya. Inilah dalil yang merupakan ikhtilafud din, berbeda agama, merupakan pencegah seseorang mendapatkan warisan. Yang keempat, ikhtilafu dawil kufril asli dhimmatan wa hirabatan. Berbedanya orang yang kafirnya kafir asli, baik dhimmi atau harbi, sama ada. Yang satu kafir dhimmi, yang satu kafir harbi, sama-sama ada keduanya udah. Si A kafir dhimmi, kafir yang tidak mengganggu muslimin muslimat, dan dia taat pada pemimpin muslim, disebut dengan kafir dhimmi. Yang kedua kafir harbi, kafir yang memerangi muslim muslimat. Nah, meninggal kafir harbi, maka kafir dhimmi selaku saudaranya atau anaknya atau siapanya tidak mendapatkan warisan dari kafir harbi. Jadi kafir dhimmi tidak dapat mewariskan kepada kafir harbi, pun sebaliknya demikian. Itu namanya ikhtilafu dawil kufril asli dhimmatan wa hirabatan. Kemudian yang kelima ar-riddatu, murtad. Riddah sifatnya, murtad orangnya. Riddah sifatnya itu. Kemudian orangnya disebut dengan murtad. Dengan sebab riddah tidak mendapatkan warisan sama sekali. Yang keenam ad-daurul hukmiyu, ada hukum yang disebut dengan ad-daurul hukmi, yang mencegah seseorang mendapatkan warisan.
Dhabiduhu, catatannya adalah yang dibilang ad-darul hukmi, kullu hukmin, setiap hukum, ada thubutuhu linafihi, yang ketetapannya membawa kepada peniadaannya. Kalau dia ditetapin maka membawa peniadaannya. Fayaduru ala nafsi, maka dia beredar sendirinya. Wa yukirru alaihi bil butlani, dan pada akhirnya yukirru alaihi bil butlani, kembali lagi dengan batal. Bagaimana ini maksudnya? Ayyalzamu minat tawriti adamut tawriti, menjadi wajib minat tawriti, dari awalnya mendapatkan warisan, akhirnya adamut tawriti, tidak mendapatkan warisan. Itu disebut dengan ad-daurul hukmi, setiap hukum yang ketetapannya membawa kepada peniadaannya, dia berputar sendiri, kemudian pada akhirnya kembali lagi dengan hukum batal. Artinya awalnya mendapatkan warisan, kemudian akhirnya tidak mendapatkan warisan. Contohnya bagaimana? Suratuhu ka'an yukirrul akhun haizun bibnin lil mayyiti. Seorang laki-laki saudaranya berikrar punya anak perempuan mayit. Jadi ada saudara laki-laki, dia berikrar bapaknya punya anak laki. Nah, ini bagaimana hukumnya nih? Fayas butuh nasabul ibni, maka nasab itu anak laki-laki dihukumkan tabit tetap. Kemudian wala, yaitu tapi tidak mendapatkan warisan. Demikian tuh surah bentuk contoh daripada ad-daurul hukmi. Ada seorang saudara laki-laki, dia bilang bapak saya masih punya anak laki-laki, nasabnya ditetapkan dalam syarat, tetapi ini anak laki-laki tidak mendapatkan warisan. Inilah yang disebut dengan ad-daurul hukmi. Kemudian aqsamun nasi min nahiyatil irthi wa adami. Jadi 6 ya. Yang 3 disepakati oleh para ulama, yang 3 lagi diikhtilafkan oleh para ulama. Yang pertama pembunuhan, mau sengaja, mau enggak, mau benar atau enggak benar, maka dihukumkan seseorang tidak mendapat warisan. Yang kedua adalah ariku, perbudakan, baik itu alkin adalah budak murni. Kemudian yang kedua al-mukatab, yang ketiga al-mudabbar, yang keempat adalah umul waladu. Yang ketiga perbedaan agama, muslim tidak bisa mewariskan kepada kafir dan sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah perbedaan dari orang yang kafir asli, baik ini kafirnya kafir dhimmi atau kafirnya kafir harbi. Kafir dhimmi tidak bisa memberikan warisan kepada kafir harbi, pun sebaliknya demikian. Yang kelima adalah riddah sifatnya, murtad orangnya. Yang keenam adalah disebut dengan ad-daurul hukmi, disebut dengan ad-daurul hukmi. Catatannya adalah setiap hukum yang ketetapannya membawa kepada peniadaannya, maka beredar dengan sendirinya, kemudian kembali lagi dengan hukum batal. Yang tadinya mendapat warisan, akhirnya tidak mendapatkan warisan. Nah, contohnya tadi ada seorang laki-laki saudara berikrar ayahnya punya anak laki-laki, maka nasab ini anak laki-laki ditetapkan dia nisbah kepada ayahnya, tapi ini anak tidak mendapatkan warisan. Inilah yang disebut dengan ad-daurul hukmi. Pas ada orang meninggal, bapaknya diakuin ada anak laki-laki, terus saudaranya akuin ikrar, ya emang ini anak bapak ini. Nah, nasabnya tetap diberlakukan, nasabnya kepada itu ayahnya, tapi ini anak laki-laki tidak mendapatkan warisan. Inilah yang disebut dengan ad-daurul hukmi. Kemudian aqsamun nasi min nahiyatil irti wa adami. Bagian-bagian orang ditinjau dari sisi mendapatkan warisan dan tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, kismun yaitu wa yuratu. Satu bagian mewariskan hartanya dan juga mendapatkan warisan harta. Siapa ini? Kal ikhwati wa zawji, seperti saudara-saudara, baik yang sekandung ataupun yang sebapak ataupun yang seibu. Wa zawjaini, suami istri, tuh dia dapat bisa memberikan warisan, juga dapat warisan.
Yang kedua, kismun la yarithu wa la yurathu. Bagian yang kedua, manusia adalah tidak bisa memberikan warisan dan juga tidak bisa mendapatkan warisan. Siapa itu? Karraqiqi, seperti budak, wal murtadi, seperti orang murtad. Yang ketiga, kismun yurathu wa la yarithu. Bagian yang ketiga adalah dia mendapatkan warisan tapi nggak bisa memberikan warisan. Contohnya kal muba'adi, seperti budak muba'ad yang tuannya bilang, apabila engkau bisa membayar misalnya 5 dirham maka engkau bebas dari perbudakan. Dia baru bisa bayar 2,5 dirham, maka ini budak disebut dengan budak muba'ad. Nah, seperti budak muba'ad, fima malakahu bi ba'dihil hurri, yang dia miliki dengan sebagiannya akan kemerdekaan. Yang kedua, wal janini fi ghurratihi faqat, seperti janin cabang bayi fi ghurratihi, di awal-awalnya saja, maka ini juga disebut dengan orang yang memang bagiannya adalah kismun yurathu wa la yarithu. Dia mendapatkan warisan tapi nggak bisa memberikan warisan. Udah membakar meninggal, punya harta banyak, dia nggak bisa berikan apa? Warisan. Tapi dia punya saudara, kemudian saudaranya kaya, dia udah membakar. Kemudian ada nggak bagiannya? Ada bagian, itu demikian tuh. Kismun yurathu wa la yarithu. Jadi pertama ada orang yang bagiannya memberikan warisan, kemudian bisa menerima warisan, yaitu seperti saudara-saudara. Yang kedua adalah zaujain, suami istri. Yang kedua adalah satu bagian tidak memberikan warisan juga tidak menerima warisan. Contohnya budak orang murtad. Yang ketiga adalah seseorang yang bagiannya tidak menerima warisan tapi tidak bisa memberikan harta warisan, seperti budak membakar. Yang keempat, kismun yarithu wa la yurathu. Satu bagian lagi yang keempat, yaitu memberikan warisan, ilmu maksudnya tuh, wa la yurathu, tapi tidak menerima warisan. Siapa? Kal anbiya'i, seperti para nabi, memberikan warisan ilmu tabinya tuh. Nah, itu semua adalah aqsamun nasi min nahiyatin irti wa adamihi. Kemudian ta'riful fardi wa ta'asibi, definisi al-farad dengan definisi at-ta'asib. Nanti ada bagian yang disebut dengan al-farad, ada yang disebut dengan at-ta'asib. Jadi pada masalah ilmu faraid ini nanti ada orang yang dapat bagiannya al-farad, ada bagiannya adalah at-ta'asib. Ingat itu. Jadi orang nanti pada perhitungan faraid, ada orang yang mendapatkan bagian faraidnya, warisannya dengan cara al-farad, yang kedua dengan cara at-ta'asib. Nah, sekarang yang disebut dengan al-farad itu apa? Al-fardu lughatan, farad secara bahasa adalah yutlaqu ala ma'anin minha an-nasibul lazimu, dipergunakan atas beberapa makna. Di antaranya adalah an-nasibul lazimu, bagian yang baku disebut dengan al-fardu. Wa syar'an, sementara hukum syara' yang disebut dengan al-fardu adalah nasibun muqaddarun syar'an, bagian yang ditentukan secara syarak. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/6, ada yang 2/3, ada yang 1/3. Itu disebut dengan nasibun muqaddarun syar'an, secara syarat tabinya. Bagi siapa? Liwarithin, bagi ahli waris. Ini bagian la yazidu illa birraddi, tidak bertambah kecuali dengan hukum rad. Nanti bertambahnya dengan hukum rad. Wala yanqusu illa bil auli, dan tidak berkurang kecuali dengan aul. Jadi kalau rad bertambah bagiannya, kalau aul berkurang bagiannya. Asal diingetin doang tuh, diingetin pada masalah ini. Kalau ada rad maka bertambah bagiannya, kalau ada masalah aul maka berkurang bagiannya. Nanti insya Allah bakal jelas nanti insya Allah. Yang penting kita paham dulu tuh, kita pahamin bahwasanya yang disebut dengan al-farad secara hukum syara adalah bagian yang ditentukan dalam hukum agama untuk ahli waris. Dia tidak bertambah kecuali dengan adanya hukum rad. Jadi kalau ada rad maka bertambah warisannya.
dan dia tidak berkurang kecuali dengan ada hukum aul. Jadi kalau ada aul maka akan apa? Akan berkurang bagiannya. Demikian. Ingat itu. Kalau ada hukum ra maka bagiannya bertambah. Kalau ada hukum aul maka bagiannya adalah berkurang. Tuh. At-ta'sibu ma'khudun. Sekarang ada orang yang bagiannya ta'sib. Kan tadi farad tuh. Ingetin, ada al-farad, ada at-ta'sib. Kalau al-farad bagiannya udah ada tuh, setengah, itu disebut al-farad. 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3, itu disebut dengan al-farad. Nanti dia bisa bertambah dengan sebab perang, bisa berkurang dengan sebab aul tuh. Yang kedua at-ta'sib. Ada dalam bagian ilmu faraid disebut at-ta'sib. At-ta'sibu ma'khudun minal asabati. Ta'sib itu diambil dari kalimat al-asabah. Asabah wahiyya lughatan qarabatur rajuli li abihi. Asabah secara bahasa kerabat seseorang kepada ayahnya. Jadi kerabat kepada bapaknya tuh. Kerabat bapak disebut dengan asabah namanya tuh. Wa syar'an secara syara adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun minal mujma'i ala tawridihim halata ta'sibihi. Orang yang baginya tidak ada bagian yang ditentukan dari yang sudah disepakati atas warisan bagi mereka pada waktu dijadikan sebagai asabah. Itu disebut dengan at-ta'sib. Jadi bagiannya nggak ada di luar itu, maka dia nanti dapat bagian sisanya tuh disebutnya tuh sisanya, maka dia dapat. Maka ini orang disebut dengan dapat bagiannya at-ta'sib. Orang yang disebut asabah nama tuh, orang disebut dengan asabah tuh, bagian yang didapat disebut dengan at-ta'sib. Jadi al-farad bagiannya sudah ditentukan, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 disebut dengan al-farad. At-ta'sib tentuannya nggak ada, bisa banyak, bisa sedikit, bisa sama sekali nggak dapat. Demikian disebut dengan at-ta'sib. Wallahu a'lam bishawab.